Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Senopati, itu kan dewa sedang diajar orang. Siapa coret-coret muka dewa? Ya, maaf ya. Maksud saya, kalian itu kurang. Kamu nggak bisa bandingkan aku dengan diri kamu, Sri. Kenapa enggak? Karena kamu perempuan. Kenapa sih selalu ngomong kayak gitu? Dari pertama aku kesini, aku udah nggak pernah mikirin aku ini sebenarnya laki-laki atau perempuan. Sinting, mau luka kamu Sri. Kenapa kamu nyerang aku, Bram? Ini kamarmu kan? Ini kamarmu kan? Kenapa aku bisa ada di kamarmu? Kamu kesini membawa bunga. Bicaramu ngawur. Lalu kamu dorong ke tempat tidur. Minta kelonan lagi. Aku mendorong kamu ke ranjang, Bram. Memangnya kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan? Tadi aku bilang apa, Bram? Tadi apa yang aku bilang? Kamu memelukku, menyatakan cinta, lalu minta menikah denganku. Gak mungkin. Berarti aku... Sri. Bajingan kamu, Wak. Selama ini aku sudah menganggap kamu sebagai saudaraku. Tapi mana? Tega-teganya kau menyerah aku sampai aku berbuat malu depan Bramanti. Manusia macam apa bajingan kamu, Wak? Tunggu. Aku berbuat seperti itu tuh untuk menolong kamu. Bajingan, tetap bajingan. Sri, sumpah. Aku cuma ingin nolong kamu. Aku berusaha untuk mencarikan seorang suami yang baik dan Bramanti kan orangnya
baik. Kalau kamu memang mau nolong aku, Wak, seharusnya mulai sekarang kamu lupakan aku ini laki-laki atau perempuan. Aku ingatkan sekali lagi, kalau kamu masih berani memakai ilmu sihir muka aku, bukan cuma telingamu, Wak, yang hilang, lehermu juga aku tebas sekalian. Selamat datang di markas prajurit, Pangeran. Terima kasih, Senopati Saka. Saya kesini disuruh Baginda Raja untuk mengantarkan arak. Ki Wiroboyo. Meskipun bukan arak yang terbaik, tapi lebih baik daripada tidak, kan? Terima kasih. Maaf, Pangeran. Di dalam markas prajurit sini ada aturan. Siapapun dilarang menunggang kuda di dalam kompleks. Berani sekali kamu ya? Kamu tidak tahu, Kang Mas ini penerus raja. Kalau dia ingin melakukan apapun juga, terserah dia. Tidak apa-apa, Dibirawa. Turuti saja aturan yang ada. Kang Mas, Mataku ini pernah dipukul sama Senopati Saka sampai bengkak. Ayo turun. Terima kasih, Pangeran. Silakan, Pangeran. Senopati hebat sekali. Tapi, untuk apa mereka kemari? Kalau cuma urusan arak, rasanya terlalu sepele, kan? Jangan-jangan mereka akan menjatuhkan hukuman lagi pada Senopati. Silakan, Pangeran. Kalau kita bicara soal jasa kepada kerajaan, Senopati Agung Wiranata tentu orang nomor 1. Tapi kalau soal keberanian, Senopati Agung Wiranata masih kalah dengan Senopati Saka. Masa, Pangeran? Bagaimana tidak? Senopati Saka berani menyuruh saya turun dari kuda di pintu gerbang sana. Berarti menurut saya, hanya sebagian orang saja yang takut pada saya. Tidak berlaku bagi Senopati Saka. Tentu saja hamba takut, Pangeran. Kamu itu orangnya patut diperhitungkan, Saka. Dengan begitu kerajaan Banjaran akan menjadi besar dengan orang seperti kamu. Maksud kedatangan saya ke sini hanya untuk menemui Senopati Saka. Maaf, Pangeran. Saya ingin Senopati Saka menjadi guru silat saya dan ikut bersama saya ke Istana Banjaran dengan tugas utama mengajari saya ilmu silat. Hamba tidak bisa, Pangeran. berani sekali kamu menolak perintah. Senopati, Pangeran sangat menginginkanmu. Saya akan bayar 3 kali lipat dari gajimu sebulan. Bukan soal bayaran, Pangeran. Tapi hamba hanya memikirkan keselamatan kerajaan ini. Maksudmu apa? Kali ini kerajaan Tegal Arum mau berdamai. Tapi benar atau tidaknya, itu belum pasti. Memangnya di negeri ini yang tahu soal perang hanya kamu seorang? Benar. Kerajaan ini banyak senopati yang tahu soal perang. Tapi yang betul-betul paham soal Tegal Arum, saya kira bisa dihitung. Sayalah yang dipercayakan oleh kerajaan Tegal Arum untuk perdamaian ini. Artinya hamba harus mengutamakan soal kerajaan ini, Pangeran. Mau jadi pahlawan kamu? Saya kira benar apa yang dikatakan Senopati Saka. Memang keselamatan kerajaan ada prioritas utama. Baiklah kalau begitu. Walaupun kamu tidak bisa mengajari saya, toh saya bisa datang mencari kamu. Terima kasih atas pengertian, Pangeran. Senopati. Jadi begini kelakuan kalian. Kalian lupa atau pura-pura lupa? Judi di barak prajurit itu dilarang. Dan hukumannya itu sangat berat. Maaf Senopati, tapi kalau menurut Senopati Saka, judi kecil-kecilan seperti ini tidak apa-apa, ya? Iya. Kamu mau pakai Senopati Saka untuk berlindung? Enggak, tapi yang judi seperti ini kan bukan prajurit aja, tapi Senopati juga. Aku tahu. Selain judi, ada juga yang jadi rentenir. Kalau kalian mau bekerja sama dengan aku membongkar rentenir dan judi, aku akan minta pembebasan hukuman kepada Senopati Agung Wiranata. Tapi kalau tidak, hukumannya adalah potong tangan. Hah? Dipotong? Kami bersedia, Senopati.
Kamu? Saya tidak tahu siapa saja senopati-senopati yang suka berjudi dan rentenir. Kamu mau dipotong tangan? Sudah, jangan membantah. Sri tolong aku, Sri. Ki Lurah Sri Kandi. Tolong saya dong. Kamu ngapain ke sini? Ada masalah yang ingin aku bicarakan. Masukkan dia ke sel. Sri. Sri, tolong, Sri. Aku tidak mau tangannya dipotong, Sri. Sri. Jangan membantah. Ya kamu nggak mau nurut sama kata-kataku. Bawa dia. Apa ini? Apa kabar Lurah Sri Kandi? Orang-orang kepercayaan Senopati sedang diancam hukuman oleh Senopati Bramanti. Senopatinya malah duduk tenang di sini. Matahari kan masih terbenam di sebelah barat. Iya. Tapi saya kesini mau minta bantuan, bukan mau mendengarkan Senopati bersajak. Katakan saja. Tapi, aku belum tentu bisa membantu. Senopati sudah dengar belum? Masalah antara Sahadewa dan Ki Lurah Martoloyo. Mereka dimasukkan ke sel oleh Bramanti. Yang saya persoalkan ini hukumannya. Masa mau dipotong tangan? Pokoknya saya mau Senopati minta keringanan hukuman pada Senopati Agung Wiranata. Kamu dengan Bramanti kan berteman dengan baik. Kenapa nggak minta tolong saja sama dia? Kalau dia mau ya saya nggak kesini menemui Senopati. Kalau begitu, kamu ingin aku jadi orang jelek? Itu bukan urusan saya. Saya hanya mengutuk perbuatan yang tidak manusiawi ini. Apa itu bukannya mengorbankan bawahan untuk kepentingan atasan? Aku dengan Bramanti sedang ada masalah. Kalau aku ikut campur, masalahnya akan menjadi semakin lebih gawat. Kalau Senopati mau membantu saya akan cium kaki Senopati. Selain mencium kaki, apa nggak ada cara lain yang pantas untukku? Sri, ikut aku. Sinting kamu. Hanya gara-gara Sadewa kamu menyembah-nyembah. Kenapa emangnya? Dia temanku dan pantas ditolong. Lagi pula kalau cuma gara-gara juri terus tangannya dipotong, aku rasa itu nggak adil, Bram. Apa aku yang mengatakan hukumannya potong tangan? Baik. Tangannya tidak akan potong. Selesai. Sudah sadar rupanya kamu, Bram. Sri Kandi, kamu bawahanku. Kamu jangan dekat-dekat Saka. Jangan setiap ada masalah ditimpakan Senopati Saka. Kamu ini kenapa sih? Aku yang harusnya nanya kayak gitu. Aku paling nggak suka, Bram, cara kamu ngerendahin orang. Apalagi Senopati Saka. Rupanya Saka sudah menjadi dewa di mata kamu. Bram, bukannya aku mau merendahkan kamu. Aku cuma nggak mau rasa iri menjatuhkan kamu. Dari kecil kan kita sudah saling kenal. Janganlah kau banding-bandingkan dirimu dengan Senopati Saka. Dia baik, kau pintar, dan sebaliknya. Sudah. Semua pengumuman. Ada kabar gembira. Ayo, kumpul. Senopati Agung Wiranata mengumumkan pembebasan prajurit yang berjudi. Tapi bukan berarti judi itu diperbolehkan. Judi bisa dilakukan pada hari besar dan tahun baru. Hari biasa tetap dilarang. Siapa yang berani melanggar, selain dipotong gajinya 3 bulan, akan dihukum cambuk. Siapa yang masih lagi akan dihukum cambuk. Sudah, sana, bubar. Makan lagi. Bukankah itu yang kamu suka? Kenapa nggak tersenyum? Senopati mempermainkan saya ya? Tidak. Senopati Agung yang merubah keputusannya tiba-tiba. Kalau ini semua karena Senopati, saya tidak akan berterima kasih. Senopati Bramanti sudah lebih dulu setuju untuk tidak menghukum potong tangan. Jadi usaha Senopati sia-sia. Masa? Kamu benar-benar menggemaskan, ha? Kenapa? Mau kemana?
Jangan-jangan Ayo, kenapa? mereka pacaran mungkin. Pacaran gila bang. Sama-sama lakinya kok pacaran. Ya apa enaknya kamu? Di rumahku mengadakan perayaan ulang tahunmu. Kakang tidak keberatan kan? Kanjeng Ibu, kebanyakan saudara kita itu ada di desa. Sementara di kota raja ini cuma ada paman, paman kebobeok, dan juga tantri. Soal perayaan, di rumah makan saja juga beres, Bu. Jangan bikin repot paman, Bu. Kamu diam saja. Pamanmu saja tidak keberatan. Kamu malah bikin masalah. Saya cuma mengingatkan Ibu, kalau tugas paman itu sudah banyak sekali. Asal ibumu senang, Saka. Soal biaya, biar paman yang tanggung. Terima kasih Kakang. Ini daftar nama yang harus Kakang undang. Tolong Kakang urus ya. Paman sibuk, Ibu. Biar saya saja yang urus. Ya, silakan. Saka kamu atur di sana. Iya. Bibi, ternyata tamunya banyak sekali ya. Itu karena Saka dikenal. Bahkan Pangeran Sadaka pun minta Saka untuk menjadi guru silat ya. Saka, mana Pangeran Sadaka? Kenapa dia belum datang juga? Pangeran? Saya tidak mengundang pangeran, Bu. Saka, kamu bagaimana? Ibu itu sudah menulis nama Pangeran Sadaka pada daftar undangan. Ibu, pangeran itu pasti sibuk sekali. Untuk apa diundang? Ini ulang tahun ibu. Jadi ibu yang memutuskan siapa yang datang dan siapa yang tidak. Ibu, sabar dulu, Bu. Saya mengundang pangeran itu demi kebaikan Ibu sendiri. Dan semua tamu-tamu itu. Bayangkan saja kalau Pangeran Sadaka datang. Ibu pasti kalah bersaing di tengah-tengah mereka. Betul, Bibi. Nanti kalau pangeran datang, terus nanti semua tamu akan mengelilingi pangeran. Dan Bibi yang ulang tahun malah ditinggalkan. Iya, Bu. Ah, sudah. Selamat siang, Senopati. Selamat siang. Ibu, ini adalah Lurah Prajurit Sri Kandi. Bibi, selamat ya. Mereka tidak ada dalam daftar undangan, Saka. Nah lo, Ibu, mereka semua ini adalah bawahan saya, Bu. Bibi, dibuka dulu. Ayo, hadiahnya. Ayo, hadiahnya buka. Buka, ayo. Ya, nah, Bibi, semoga Bibi panjang umur seperti pohon ini ya. Apa? Kalian membeli cemara mati? Bibi tidak suka ya? Maaf, lain kali saya bawakan hadiah yang lain. Bungkus cepat. Tidak usah, tidak usah. Pelayan, kesini. Cepat. Kamu bawa cemara ini ke dapur, lalu jadikan kayu bakar. Nih. Kalian dengar ya? Kalau dalam hidup kalian mengenal orang seperti ibuku ini, wah, akan membuat kalian menjadi murah rezeki. Ya, Bu, ya? Ayo silakan ambil tempatnya. Ya silakan. Sri Kandi tolong bawa mereka. Makan. Sri makan. Yang sopan, pelan-pelan makannya. Ini apa-apaan makan di bawah meja? Iya. Keluar, bikin malu. Nanti kalau Senopati Saka lihat gimana? Ada apa ini? Ini ayam, aduh itu ayamnya, aduh. Dewa, ini memang sudah waktunya makan, jadi kamu nggak perlu lagi curi-curi ya. Minta maaf dulu. Sudah lepaskan saja Sri. Dia itu sudah kelaparan. Ayo, yang lainnya silakan saja. Makan semuanya. Nikmati semua hidangannya. Para hadirin, terima kasih atas kedatangannya. Ini adalah hari yang membahagiakan saya. Pada kesempatan ini saya akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting mengenai anak saya Saka Wijaya. Dia sudah tidak muda lagi dan sudah sepantasnya dia itu untuk berkeluarga. Saya tidak mengharapkan jodoh yang jauh-jauh, apalagi pejabat. Kenapa semua orang mengharapkan semua itu? Karena mereka itu manja. Nanti saya sendiri yang akan susah. Salah-salah, saya tidak dianggap sebagai mertua. Wah, ideal sekali syarat menantumu. Salah-salah Saka Wijaya tidak menikah. Ini adalah tantri keponakan saya.
Dia cantik, sopan, baik hati, dan dia adalah pasangan yang serasi dengan anak saya, Saka Wijaya. Oh iya. Dan mereka adalah pilihan saya. Saka? Saka? Saka tunggu. Dengar dulu penjelasan ibu. Saya belum berpikir untuk berumah tangga, Bu. Tapi ibu ingin segera menggendong cucu. Saya dan Tantri kan saudara. Saya tidak kenal baik dengan dia. Apalagi yang mau kamu kenali? Ibu sudah tahu semua. Pokoknya saya belum mau kawin, Bu. Titik. Apalagi yang kamu tunggu? Ibu mau saya yang jujur atau yang tidak jujur? Baik, yang tidak jujur dulu. Baik, yang tidak jujur. Tantri terlalu baik untuk saya. Saya tidak pantas untuk dia. Yang jujur, ya, dia tidak pantas untuk saya. Apa? Dia tidak pantas untuk saya, anak ibu. Apanya yang tidak pantas pada diri Tantri? Ya, seharusnya saya bisa mendapatkan yang lebih, itu saja. Apa yang dibanggakan seorang senopati? Ibu, pokoknya begini, Bu. Saya suka pada wanita yang kalau begitu ketemu, jantung saya ini langsung berdebar-debar. Nah, sama Tantri, jangankan berdebar-debar, berdebir-debir juga enggak. Heh, malah bercanda. Dengar, Saka, hanya ada satu wanita yang bisa membuat jantung laki-laki berdebar, yaitu wanita malam. Pokoknya, selain Tantri, jangan harap ada wanita lain yang bisa menjadi menantu ibu. Titik. Koma. Saka! 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 Paman? Paman? Paman, ada apa? Ibumu sakit, Saka. Ibu sakit? Sakit apa, Paman? Paman tidak tahu sakit apa. Pokoknya kamu harus pulang. Dia sakit semuanya, Kak. Semuanya sakit? Iya. Lurah Martoloyo! Bubarkan pasukan! Siap! Bubar, bubar. Bubar! Ayo bubar! Cawat! Ibu, ibu ini saya sudah pulang, Bu. Untuk apa kamu pulang? Ibu menyesal punya anak seperti kamu. Anak durhaka. Saka! Saka! Tabib, dia datang! Tabib, Cepat tolong ibu saya, Tabib. Bicu! Sepertinya dadanya. Duh, sampean ini gimana sih? Dorong-dorong saya, memang saya ini kereta. Coba sampean saya periksa dulu. Kenapa? Darah. Ibu. Tolong ibu, Tabib. Tenang, tenang. Sampean nggak usah panik, ayo. Gimana? Tabib, gimana? Bib. Sakitnya parah. Sampean ini lihat, darah ini, darah. Nanya terus. Oh, dewa, dewa laut, dewa langit, dewa bumi, dewa penjaga neraka. Kabulkan permohonan saya. Jangan cabut nyawa kakak saya. Tabib. Bagaimana keadaan ibu saya, Tabib? Apakah kakak saya bisa disembuhkan, Tabib? Kalian ini jangan bikin saya lebih pusing lagi. Sebaiknya kalian siapin kuburan. Kuburan? Bagaimana mungkin, Paman? Karena umurnya tidak sampai 3 bulan lagi. 3 bulan? Tekanan darahnya itu terlalu tinggi sekali. Sampai-sampai beliau mendapat tekanan batin. Itu baru yang kecil, sepele. Yang ruwet-ruwet, ngerumit-ngerumit itu masih banyak lagi. Dewa saja nggak bisa nolong, apalagi saya, Taya. Kamu ini tabib apa hantu air? Kamu jangan nakut-nakutin orang. Udah pergi sana. Kalau memang kenyataannya begitu, mau ngomong apa?
saya buatkan jahe panas. Bagus untuk menghangatkan badan. Untuk apa kamu urus ibu? Ibu akan mati. Kamu nggak perlu basa-basi. Ibu jangan begitu. Semua penyakit itu ada obatnya. Kecuali mati. Bukan begitu, Tantri? Iya, iya Kakang. Ibu jangan terlalu banyak berpikir. Jangan marah-marah melulu. Nanti tekanan darah ibu itu naik. Kakak, surat tentang sebidang tanah itu sudah selesai, Kak. Ini, Kak, coba periksa. Apa? Ibu mau beli tanah di Kota Raja untuk apa, Bu? Ibu tidak mau dikubur di makam keluarga. Ibu telah gagal mendidik kamu. Lebih baik ibu dikuburkan di tepi gunung saja sendirian. Bibi sudahlah Bibi. Bibi jangan banyak menangis. Kalau Bibi menangis, nanti penyakitnya kambuh lagi, Bi. Ibu jangan berpikir begitu, Bu. Ibu itu harus tenang. Satu-satunya cara untuk menenangkan hati ibumu adalah dengan cara menyenangkan hatinya. Saya tidak tahu maksud Paman. Kak, seandainya ibarat kata Tantri itu adalah lubang api, kamu harus berani meloncat ke dalam lubang api demi ibumu. Loncat apa? Lobang apa, Paman? Kenapa Paman menyebut Tantri begitu? Lobang apa, Paman? Saka. Laki-laki itu boleh memiliki beberapa orang istri. Boleh, lumrah, wajar. Asal mampu. Walaupun sudah kakek-kakek peot. Kamu jangan memilih-milih lah. Saya sudah berjanji pada diri saya, Paman. Seumur hidup saya hanya mau beristri satu wanita. Kamu harus bisa menyenangkan hati ibumu sebelum dia meninggal. Kamu jangan hanya menuruti hatimu sendiri, jangan. Perhatikan ibumu yang menderita dong. Saya hanya tidak mau membuat Tantri menderita, Paman. Kak, kalau begitu, kamu setuju menikah dengan Tantri? Gimana, Kak? Aduh, Kak. Kak, Saka setuju menikah dengan Tantri. Bangun, nggak usah sakit lagi. Saka sudah mau menikah dengan Tantri. Benar. Saka, ibu bahagia sekali. Ibu senang sekali. Akhirnya kamu tahu bagaimana menyenangkan hati orang tua, Saka. Ya sudah, Ibu tiduran saja dulu. Ibu harus terus istirahat biar cepat sembuh. Iya. Iya. Saka memang anak baik. Mulai besok banyak minum beras kencur ya, supaya segar. Anak baik. Senopati, kalau Senopati sedang ada masalah, saya akan senang sekali kalau boleh membantu semampu saya. Aku selama ini kurang memperhatikan Ibu. Sekarang waktunya tidak banyak lagi. Menurut saya, lebih baik Senopati menemaninya. Yang paling Ibuku harapkan adalah melihatku berumah tangga. Dan yang bisa aku lakukan adalah memenuhi permintaannya. Aku telah mengurus untuk pengunduran diriku. Besok lusa aku akan bertunangan dengan Tantri. Mas Rikandi, boleh aku merawatmu? Enggak usah ya.
Makanya salah sendiri, jalan jangan meleng. Kayu segede kebo ditabrak, sakit kan? Udah deh, kalau mau ngocek nggak karuan, keluar sana keluar. Dengar, pekerjaan kamu tuh udah banyak, bantuin Senopati Bramanti, enak gak kepanasan. Ini malah nyari borok sendiri, salah sendiri. Aku tuh bukan kamu, maunya cuma makan sama minum, kayak potong tahu. Akhir-akhir ini kamu memang kelihatan aneh. Aku tahu kamu pasti sedang punya masalah yang disembunyikan, ya kan? Aku sudah bisa menduga kamu masalahnya apa. Ini, so tau. Apalagi kalau bukan soal Senopati Saka yang akan menikah dengan anak pamannya, ya? So tau. Sri, kamu tidak usah membohongi dirimu. Kalau kamu ini sedang rindu berat. Oh, rindunya hati ini. Rindu kepalamu benjol. Denger, aku sama Senopati Saka itu teman baik. Kalau sekarang dia mau menikah dengan wanita yang baik, ya aku ikut seneng. Kenapa? Keberatan. Senang di mana-mana mukanya gak khusyuk. Muka kamu tuh yang kusut kayak kentut busuk. Di telinga cuma 2 sakit. Makanya sekali lagi ngomong sembarangan, bukan cuma telinga yang putus. Leher kamu juga aku tebas. Sekarang keluar, aku capek mau istirahat. Keluar cepet. Emang pohon ditebas? Dengar, aku kasih tahu ya. Soal perasaan jangan dipaksakan. Enggak kena. Sri Kandi, semua barang-barangku ini untuk kamu saja ya. Terima kasih. Oh ya, Senopati, saya belum mengucapkan selamat kan? Saya cuma bisa mendoakan semoga Senopati dan istri bisa saling rukun sampai tua. Punya banyak anak, banyak rezeki, Senopati panjang umur. Cukup. Dan kalau kebanyakan, nanti malah kebalikannya. Aku sudah cukup dapat masalah. Senopati merasa mendapat masalah. Tentu saja. Aku tidak berpikir akan menikah secepat ini. Senopati sebenarnya suka perempuan yang seperti apa sih? Aku juga tidak tahu. Tapi kalau sudah ketemu, aku yakin. Pasti aku bisa merasakannya. Saya cuma bisa mendoakan agar Senopati cepat bertemu dengan orang itu. Tapi masih adakah waktu untuk kita bertemu? Mungkin tidak. Sayang sekali. Baru sekarang aku merasakan kita bisa sedekat ini. Aku benar-benar menyukaimu. Apa yang Senopati suka dari saya? Semuanya, Ndi. Semuanya? Ya, semuanya. Sayang sekali. Kita harus berpisah. Sayang ya. Baiklah. Jaga diri kamu baik-baik, ya? Senopati juga. Kemana saja seharian ini, Bu? Membeli kain untuk persiapan pernikahanmu. Nah, Ibu membeli bahan baju untuk kamu. Ibu juga membelikan sarung tempat tidur kamu. Semuanya sudah Ibu belikan. Untung ada tantri yang membantu. Oh ya, para pedagang itu tahu kalau Ibu mau berbelanja. Mereka memberikan harga yang paling murah. Wah, mengagumkan sekali ya. Itulah enaknya Ibu punya anak seorang senopati terkenal. Bukan itu maksud saya, Bu. Tabib mengatakan ibu penyakitnya parah sekali. Bahkan 3 bulan lagi akan meninggal dia bilang. Tapi kelihatannya ibu sehat sekali. Seperti tidak ada penyakit apa-apa. Padahal pasar kan panas dan melelahkan. Wah, hebat sekali ibu kita ini. Iya, itulah keajaiban hidup. Oh, keajaiban ya. Iya, itu karena Ibu senang sekali sebentar lagi kamu akan segera menikah. Iya, Kakang Saka, coba lihat. Bibi betul-betul senang kan atas pernikahan kita? Kenapa, Bi? Ibu, Ibu. Ibu kenapa? Ibu?
persiapan pernikahanmu sudah hampir selesai. Lalu kapan kamu mau ke desa? Lebih cepat lebih baik, Paman. Tapi perjalanannya akan sangat sulit. Saya ragu sama ibu. Ibumu pasti sanggup. Percaya saja. Paman yakin sekali kelihatannya. Begini, maksud Paman, kondisi ibumu betul-betul dalam keadaan sangat baik. Karena hatinya senang dengan pernikahan. Tabib kan bilang, penyakit ibumu itu tidak lebih daripada tekanan batin. Paman yakin sebentar lagi juga sembuh. Sebelum saya pergi, Paman Wiranata bilang, di sebelah barat kota raja akan dibangun sebuah barak prajurit. Kalau saya tidak mengundurkan diri, Paman, seluruh urusan di wilayah itu akan diserahkan pada saya, Paman. Kah, ini rezeki besar, Kah? Rezeki besar. Dan kalau ini terwujud, siapa yang memegang perdagangan di sana pasti akan menjadi orang yang terkaya. Iya. Sayangnya, saya akan mengundurkan diri, Paman. Kalau tidak sih, saya bisa saja membantu Paman. Jangan mundur, Kak. Jangan sekali-kali mundur. Ngapain mundur? Jangan. Bagaimana bisa, Paman? Saya kan harus menurut kata ibu, harus menikahi Tantri. Itu soal gampang, semua itu bisa diatur. Perkawinan, pernikahan itu bisa diundur. Bagaimana dengan kesehatan ibu, Paman? Hidupnya tinggal menunggu waktu. Ibumu segar bugar. Segar bugar, yakinlah itu. Dan umurnya masih panjang. Paman serius? Sangat serius. Nah, jangan mundurkan diri. Jangan. Teruskan. Kakang Saka tidak usah khawatir. Selama di perjalanan, ibu biar saya yang jaga. Makanya ibu harus segera pulang ke desa supaya tenang mempersiapkan pernikahanmu. Kakak, saya datang membawa kabar gembira. Tabib, Micu, Sekali, Paman. Ayo, Bu. Mincu. Duduk sebentar. Dari periksa ya. Kebo Beok, apa-apaan sih kamu? Kakak, berarti kesehatan kakak semakin membaik. Sini coba saya periksa dulunya. Loh, ajaibnya. Ternyata sampean ini sembuh. Mujarab kan ya? Kamu ini tabib apaan? Katanya umur saya pendek, sebentar lagi saya meninggal. Kok sekarang lain? Lain dulu, lain sekarangnya. Kamu ini bagaimana? Kemarin sudah saya kasih 10 ringgit. Kenapa sekarang ingkar janji? Sampean ini gimana sih? Baru 10 ringgit, sudah bingung. Kemarin Tuan Senopati yang ganteng itu ngasih saya 50 ringgit tak ya? Nggak repot. Mata duitan. Ini semua gara-gara kamu ya. Semua gara-gara kamu. Jangan kemana-mana. Kamu bilang tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan pergi kamu. Loh, jadi begini ya? Senopati, ini barang-barang Senopati saya kembalikan ya. Sekalian saya sudah buatkan minuman untuk Senopati. Wah, ada bonusnya juga. Awas kamu! Apa-apaan ini? Aduh. Kuat sekali tenagamu. Bukan perempuan ini. Kenapa takut sekali dadanya aku pegang? Memangnya serabi apa pegang-pegang? Kalau saya laki-laki atau perempuan, apa urusannya dengan Senopati? Senopati lihat apa? Ingat aku. Ingat apa? Iya, sekarang aku ingat sekali. Waktu di tahanan kerajaan Tegal Arung, kenapa kamu sangat takut mencopot bajumu itu? Pasti dadamu ada masalahnya, iya kan? Ada masalah atau tidak, ini kan dada saya. Apa hubungannya dengan Senopati? Masa? Makanya, biarkan aku untuk melihatnya. Ya? Senopati, dada saya ini memang ada masalah. Waktu umur saya 13 tahun, ibu saya memarahi saya habis-habisan. Bahkan dada saya dilempar dengan api. Makanya sampai sekarang kedua dada saya ada bekas luka itu. Maafkan aku, Kandi. Maafkan aku. Tidak apa-apa sih. Tapi kalau Senopati memang mau melihat... Tidak, jangan, tidak. Nggak usah. Maafkan aku, ya.
Sebentar lagi, mungkin saja ada hujan. Kebetulan kalau begitu, kesempatan kita jauh lebih besar. Ibu Senopati pasti membukakan pintu. Ini rumah, bukan hutan. Kalau pangeran berkenan, Silakan. Maksud paman apa? menjadi selir pangeran pun merupakan suatu kehormatan buat hamba. Ikan dan telapak harimau. Mana yang lebih berharga? Tentu saja telapak harimau. Ibaratkan ikan itu adalah perempuan. Dan telapak harimau ibaratkan suara pangeran. Walaupun ikan itu wangi, tapi kehilangan 1 ekor ikan, masih bisa mencari lagi 10. Tapi kalau kehilangan telapak harimau, hendak di mana carinya, pangeran? Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil? Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits.